Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Pramuji Hastuti dari program studi Magister Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Saya akan melanjutkan materi tentang genetika manusia dengan topik dasar molekuler, biokimiawi, dan seluler penyakit-penyakit genetik. Dengan video yang kedua ini yang akan kita bicarakan adalah gangguan di dalam reseptor protein. Nanti kita bicarakan tentang hiperkolesterolemia, kemudian gangguan di dalam transport yang akan kita bicarakan tentang cystic fibrosis, dan gangguan penyakit karena adanya mutasi pada DNA mitokondria. Gangguan di dalam reseptor protein, di sini contohnya adalah hiperkolesterolemia familial, diturunkan dari orang tuanya. Ini karena adanya gangguan genetik yang menyebabkan terjadinya hiperlipidemi, terutama meningkatnya kadar kolesterol. Dan ini kadar kolesterol yang meningkat ini karena adanya, contohnya adalah mutasi pada LDL reseptor. Di dalam metabolismenya nanti kolesterol akan ditransport ke seluruh tubuh, kemudian nanti masuk ke hepar melalui reseptor LDL ini. Kalau terjadi gangguan pada reseptor LDL akan menyebabkan penyakit terutama ke arah jantung, itu akan mungkin akan diderita pada orang dengan umur yang lebih muda. Juga kita tampak adanya ateroma, xanthoma maupun arkus pada kornea. Genetik pada LDL reseptor ini yaitu adanya mutasi pada LDL reseptor yang menyebabkan LDL kadarnya meningkat di dalam darah, dan ini kalau homozigot nanti akan diderita pada umur anak-anak yang masih muda. Jadi masih muda pun sudah mengalami hiperkolesterolemia dan nanti akan cenderung terjadinya penyakit jantung koroner. Sudah ditemukan lebih dari 700 mutasi pada LDL reseptor. Mungkin ini single nukleotid, kemudian kemungkinan ada insersi atau delesi, ataupun nanti gangguan di dalam rearrangement struktural. Di dalam sintesis untuk reseptor LDL, karena reseptor LDL ini juga merupakan suatu protein, maka di dalam sintesisnya dari endoplasmik retikulum ke aparatus Golgi, kemudian ke vesikel. Nah, kalau terjadi gangguan pada reseptor LDL, kemudian LDL-nya ini akan tidak matang atau tidak masak begitu ya, sehingga di dalam nanti proses pengambilan lemak dari darah akan terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kolesterol pada umumnya di dalam sirkulasi terdapat sebagai lipoprotein, terutama akan berikatan dengan apolipoprotein B100. Nah, kalau terjadi gangguan di dalam sintesis apolipoprotein B ini pun nanti juga dapat menyebabkan pengikatan LDL ke LDL reseptor ini tidak terjadi, yang akan menyebabkan LDL meningkat di dalam darah. Kemudian yang lain adalah adanya gangguan enzim PCSK9. Enzim ini akan mendegradasi LDL reseptor, sehingga kalau enzim ini terganggu nanti juga reseptor LDL sifatnya nanti juga menjadi abnormal, yang menyebabkan LDL di dalam darah juga meningkat. Adanya adaptor protein ARH, ini juga berperan di dalam pemasakan reseptor LDL. Kalau ini juga terganggu akan menyebabkan nanti terjadinya hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia sudah banyak kita kenal di sini, seperti yang kita sampaikan tadi. Ini bisa dilihat dari kadar LDL di dalam darah yang meningkat dibandingkan dalam keadaan normal, sampai terjadi kalau misalnya LDL reseptor homozigot itu kita temukan kadar LDL reseptor bisa mencapai 700 mg per desiliter, sedangkan yang
heterosigot, peningkatannya juga cukup signifikan, kira-kira bisa kita temukan sampai 350 mg per desiliter dan seterusnya. Untuk hiperkolesterolemia familial ini kita kelompokkan menjadi 6 kelas. Kelas yang pertama adalah reseptor sintesisnya yang terganggu. Kemudian yang kedua yaitu untuk pemasakan dari retikulum endoplasmik ke aparatus Golgi ini terganggu. Kemudian kelas yang ketiga adalah pengikatan, terutama adanya apolipoprotein B yang abnormal, pengikatannya ke LDL reseptor ini akan mengalami gangguan. Kemudian kelas yang keempat adalah clustering reseptor ini berubah. Kemudian kelas hiperlipoproteinemia yang kelima adalah gangguan di dalam membawa LDL reseptor ke endosom, dan kelas yang keenam adalah defektif di dalam targeting ke basolateral membran. Jadi beberapa gangguan ini menyebabkan kadar terutama lemak di dalam darah LDL meningkat, dan ini kita lihat berdasarkan kelas beberapa lipoprotein itu nanti terjadi perubahan. Kita bicarakan lebih lanjut dalam diskusi. Kemudian penyakit yang lain yang berhubungan dengan sintesis protein yaitu cystic fibrosis. Ini karena terjadi gangguan di dalam transport mineral. Ini insidensinya bisa kita temukan 1 dari 2.500 orang kulit putih yang lahir sebagai carrier, yaitu sebagai bukan homozigot, sebagai heterosigot, pembawa heterosigot, itu ditemukan 1 dari 25 orang yang membawa gen ini. Ini terjadi karena gangguan di dalam sintesis cystic fibrosis transmembran regulator. Jadi dalam pengaturan metabolisme atau masuk keluarnya mineral ini, terutama kita lihat nanti Na dan Cl itu terganggu. Protein ini terutama mengkode pengaturan kadar kalsium, dan ini organ yang terpengaruh. Beberapa organ diantaranya adalah paru-paru, kemudian pankreas, kemudian ini terutama nanti karena terganggunya di dalam pengaturan klorida ini dan natrium ini akan banyak natrium dan klorida ini diekskresikan melalui urin, dan kalau ini terkena pada paru-paru nanti sekretnya akan kental. Kemudian karena sifatnya yang tidak normal ini akan mudah terjadi infeksi, jadi terutama ada beberapa organisme yang mudah menginfeksi ke arah paru-paru dan menyebabkan ini nanti fungsi paru-paru terganggu. Kalau berhubungan dengan fungsi pankreas, di sini akan terjadi maldigesti sindrom, terutama karena beberapa sekret yang dihasilkan oleh pankreas terutama adalah enzim-enzim yang mempengaruhi pencernaan, contohnya adalah tripsin, lipase chymotrypsin ini terganggu sehingga menyebabkan maldigesti di dalam pencernaan makanan ini. Kemudian pada genital traktus ini akan menyebabkan terganggunya fertilitas baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Patofisiologi dari cystic fibrosis ini karena abnormalitas pada cairan dan elektrolit melewati membran, di sini akan mengganggu beberapa organ, paru-paru, pankreas, kemudian juga usus, kemudian juga hepar dan genitalia. Keringat akan banyak ion klorida maupun ion natrium, dan ini akan mengganggu keseimbangan klorida maupun natrium di dalam darah, dan ini akan menyebabkan mukus yang lebih kental. Kemudian ini akan cenderung Pseudomonas aeruginosa lebih aktif untuk menyebabkan terjadinya infeksi. Yang lain yang berhubungan dengan gangguan pada penyakit-penyakit genetik, ini kita bicarakan tentang gangguan pada DNA mitokondria.
DNA tidak hanya kita temukan di dalam inti, tetapi juga kita temukan di dalam mitokondria. Di sini mutasi yang terjadi mungkin missense, kemudian point mutation pada tRNA atau rRNA ataupun pada rearrangement. Jadi di sini akan beberapa protein yang disandi dari DNA mitokondria ini terutama adalah reaksi-reaksi fosforilasi oksidatif dan rantai respirasi nanti akan menyebabkan gangguan. DNA di dalam mitokondria itu kira-kira kita temukan hanya 0,5% dari DNA inti, hanya sepanjang kira-kira 16.500 pasangan basa DNA, dan di sini bisa terkopi atau adanya kopi antara ratusan sampai ribuan per somatic cell. Jadi di sini agak berbeda dengan DNA yang terdapat di dalam inti. Kemudian di sini kalau DNA di dalam inti menyandi antara 20.000 sampai 25.000 protein atau asam amino, tetapi di sini untuk DNA mitokondria hanya menyandi sekitar 37 gen pada mitokondria ini dan bentuknya sirkuler, dan di sini ditemukan multiple copy di dalam suatu matriks. Jadi berkesinambungan antara gen menyandi asam amino atau protein tertentu dengan yang lain, dan di sini terutama yang penting adalah diturunkan dari pihak ibu, berbeda dengan DNA yang ada di dalam inti bisa diturunkan dari ayah dan ibu, tetapi untuk DNA mitokondria ini hanya dibawa atau diturunkan dari pihak ibu saja. Kemudian kalau yang terdapat di dalam mitokondria itu ada beberapa protein yang tidak disandi di dalam mitokondria, nanti akan diambil dari yang disandi dari DNA inti. Ini adalah contoh dari mitokondria DNA disandi atau diturunkan dari pihak ibu. Contohnya yang berwarna gelap atau yang berwarna hitam itu dari DNA ibu. Contoh yang bulat itu adalah ibu. Jadi kalau ibu mengalami gangguan di dalam mitokondria DNA akan diturunkan ke semua anaknya. Contohnya dia mempunyai 3 anak, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Nah, anak yang pertama dan anak yang ketiga ini karena diturunkan dari ibu yang membawa penyakit genetik dari DNA mitokondrianya, maka 2 keluarga dari anak perempuannya ini akan menurunkan anak-anak dengan gangguan DNA di dalam mitokondria. Sedangkan anak laki-laki, anak yang kedua, walaupun dia mengalami gangguan di dalam DNA mitokondria, tetapi karena tidak diturunkan ke generasi berikutnya, maka anak-anak ini tidak mengalami gangguan di dalam DNA mitokondrianya. Ini kita contohkan adalah DNA pada mitokondria, bentuknya sirkuler, hanya menyandi beberapa enzim, dan di sini ada 22 tRNA yang dikode, kemudian ada 13 protein yang dikode. Jadi di sini mengkode sekitar 37 macam, 2 rRNA, 13 tRNA dan 13 protein, terutama protein-protein ini NADH dehidrogenase, sitokrom oksidase, ATP sintase, ubiquinol sitokrom C oksidoreduktase. Ini semuanya berhubungan dengan reaksi di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi, terutama ATP, yaitu pada reaksi rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Sehingga kalau terjadi gangguan di dalam DNA mitokondria ini berhubungan pada umumnya dengan terbentuknya ATP, kemudian nanti kelemahan otot dan sebagainya. Mutasi pada DNA mitokondria ini lebih banyak dibandingkan mutasi pada DNA inti, karena sebagian besar itu semuanya adalah ekson, praktis tidak ada intron, sedangkan pada DNA inti sebagian besar intron. Jadi mutasi cenderung terjadi akan tampak di dalam fenotipnya. Jadi nanti predominan terutama simptomnya adalah ke arah neuromuskular, kemudian juga ke arah gangguan syaraf, ensefalopati, kemudian ke arah miopati, ataksia, kemudian juga retinal degeneration dan sebagainya. Jadi gangguan-gangguan ini nanti cukup mengganggu di dalam
kesehatan tubuh gitu ya. Dan di sini dalam spektrum yang lebih luas nanti akan menyebabkan gangguan di dalam hepar, gangguan pada tulang rawan, kemudian ke arah pankreas, dan nanti sampai terjadi deafness atau seseorang akan menjadi tuli. Nah, ini beberapa penyakit yang berhubungan dengan mutasi pada mitokondria DNA sudah kita temukan. Beberapa ini yang menyebabkan efeknya adalah terutama tadi mengalami diabetes, kemudian gangguan ke arah muskuler dan sebagainya. Inilah dari beberapa metabolisme di dalam protein, reaksi-reaksinya terganggu oleh karena terutama protein sebagai pengatur, kemudian protein enzim terganggu di dalam sintesisnya akan menyebabkan terbentuknya sakit. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kuliah genetika manusia, dasar dari molekuler, biokimiawi maupun seluler dari penyakit genetik ini yang kita bicarakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.